Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan presentasi hari ini dengan judul osmoregulasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bunga Asluna sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Aida Rama Ramadhani. Di sini saya sebagai pembicara 2 akan menjelaskan tentang homeostatis larva. Saya Maisa sebagai pembicara ketiga. Pengertian osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan proses fisiologi yang dilakukan oleh ikan untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuh ikan dengan lingkungannya, serta agar menjaga tekanan osmotik dalam tubuh ikan tetap terjaga atau stabil. Komponen osmoregulasi. Yang pertama ada ginjal sebagai unit fungsional penyaringan darah dan pembentukan urin. Yang kedua ada kulit sebagai sekresi lendir pada beberapa hewan akuatik. Yang ketiga ada insang sebagai alat pernafasan. Yang keempat ada usus sebagai penyerap air dan ion. Yang kelima ada kelenjar air garam pada beberapa hewan akuatik. Kelenjar ini digunakan sebagai organ untuk pembuangan garam berlebih. Yang terakhir atau yang keenam ada kelenjar udara. Kelenjar udara pada beberapa hewan akuatik dapat mengeluarkan air serta mengatur penguapan untuk membantu mengatur tekanan osmotik. Secara umum, proses osmoregulasi adalah upaya atau kemampuan hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan garam antara di dalam tubuh dan lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmosis. Ikan memiliki mekanisme osmoregulasi yang kompleks untuk mempertahankan keseimbangan osmotik yang tepat dalam tubuhnya. Yang pertama ada penyesuaian osmotik. Penyesuaian osmotik adalah kemampuan hewan atau organisme untuk mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuhnya agar tetap stabil meskipun perubahan lingkungan yang signifikan. Penyesuaian osmotik ini memungkinkan organisme untuk bertahan di lingkungan dengan kondisi osmotik yang berbeda-beda. Yang kedua ada kemampuan filtrasi ginjal. Ini merupakan salah satu mekanisme utama dalam osmoregulasi ikan. Ginjal ikan memiliki 3 struktur utama, yaitu glomerulus, tubulus, dan ductus pengumpul. Ginjal ikan memiliki nefron, unit dasar dari ginjal yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Ginjal ikan melakukan filtrasi dan osmoregulasi memungkinkan mereka untuk bertahan dalam berbagai lingkungan air dengan konsentrasi garam yang berbeda. Ginjal ikan dapat menyesuaikan laju filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi untuk mencapai keseimbangan air dan garam yang diperlukan untuk bertahan hidup. Yang ketiga ada kelenjar garam, juga dikenal sebagai kelenjar natrium klorida. Kelenjar spesifik ditemukan di berbagai spesies ikan tertentu, khususnya yang berada di lingkungan air laut. Kelenjar garam membantu dalam pengaturan osmotik dan ionik tubuh ikan, khususnya dalam mengelola konsentrasi garam yang tinggi di lingkungan air laut. Terakhir ada regulasi metabolisme. Regulasi metabolisme ikan adalah proses yang kompleks untuk melibatkan serangkaian interaksi antara faktor genetik, nutrisi, lingkungan, dan hormon. Ini penting karena metabolisme yang efisien adalah kunci bagi ikan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang berbeda. Metabolisme ikan, terutama yang terkait dengan ginjal, membantu dalam proses osmoregulasi. Ginjal ikan berperan dalam mengatur jumlah air dan ion dalam tubuh, membuang limbah, dan menjaga keseimbangan ion dan osmotik. Homeostatis merupakan kemampuan proses konsistensi tubuh yang terjadi pada setiap organisme untuk beradaptasi dengan lingkungan agar mempertahankan dan menyeimbangkan fungsi normal tubuh yang sifatnya dinamis serta berlangsung secara konstan. Selanjutnya ada homeostatis equilibrium. Homeostatis equilibrium yang merupakan suatu sistem kontrol tanpa melibatkan mekanisme fisiologis. Temperatur tubuh hewan tersebut akan selaras dengan temperatur lingkungannya. Sehingga jika perubahan temperatur air sangat kecil, maka kemungkinan besar temperatur tubuh hewan tetap konstan atau tidak akan berubah. Apabila temperatur air mengalami perubahan, maka hewan tersebut hanya perlu berpindah ke badan perairan yang suhunya relatif konstan. Nah,
Faktor-faktor yang mempengaruhi dari homeostasis equilibrium adalah pH berperan di dalam keseimbangan asam basa cairan tubuh dan kerja enzim. Yang kedua, ketersediaan zat makanan sebagai sumber energi dalam kehidupan organisme. Yang ketiga, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh yang berperan di dalam reaksi kimia. Yang keempat, sisa metabolisme. Yang kelima, air, garam, dan elektrolit yang mempengaruhi ukuran sel. Yang keenam, volume dan tekanan. Yang ketujuh, parameter sosial pada serangga sosial. Dan yang terakhir adalah temperatur. Oke, yang selanjutnya ada pembelanjaan energi untuk osmoregulasi. Energi yang dibelanjakan untuk osmoregulasi ini merupakan bagian dari energi metabolisme. Energi metabolisme yang seharusnya dipakai oleh ikan untuk pertumbuhan akan tidak efisien jika lebih banyak digunakan dalam proses osmoregulasi. Upaya penentuan salinitas opsional agar tercipta media yang isomotik sangat penting untuk memaksimalkan pertumbuhan. Tingkat salinitas media menentukan tekanan osmotik cairan tubuh ikan atau organisme lainnya, sehingga ikan perlu melakukan penyesuaian terhadap salinitas melalui proses osmoregulasi. Apabila osmotik lingkungan atau salinitas berbeda jauh dengan tekanan osmotik cairan tubuh atau kondisi tidak ideal, maka osmotik media akan menjadi beban bagi ikan sehingga dibutuhkan energi yang relatif besar untuk mempertahankan osmotik tubuhnya agar tetap berada pada keadaan yang ideal. Maka dari itu, salinitas media akan